Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddhang Dhammang Sanghang Namasami. Pemimpin Puja Bakti, Ramani, Ibu Bapak yang saya hormati, saudara-saudari sekalian, Pasaka Upasika, selamat malam, Namo Buddhaya. Sotihotu semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Malam hari ini SPD sebulan pendalaman Dhamma yang ke-8, ya, malam ke-8. Ada ibu bapak yang sepanjang 8 malam ini tidak terputus-putus. Ada yang baru malam hari ini datang untuk pertama kalinya. Sebetulnya saya tidak minta unjuk tangan, tapi ada yang diam-diam begini, maksudnya karena kalau Anda angkat tangan kelihatan. Hanya sekedar melempar pertanyaan, cukup dijawab dalam hati, Bante saya ini malam yang pertama, Bante saya ini malam yang ketiga. Ya, ibu bapak saudara sekalian, sungguh merupakan satu kesempatan yang bahagia untuk kita bersama, kita semua, baik Anda yang datang untuk kemudian mengikuti serangkaian puja bakti SPD ini, ataupun kami para biku yang punya kesempatan untuk hadir memberikan pembelajaran. Jadi momen SPD dalam rangka menyongsong Trisuci Waisak merupakan momen yang sibuk kita bisa katakan, karena lebih dari biasanya wihara-wihara mengadakan program full 1 bulan tidak tanggung-tanggung puja bakti dalam rangka menyambut Waisak. Ya, itu artinya Anda yang tadinya hanya datang ke wihara ini sekali seminggu, hanya akhir pekan, tapi mungkin tidak di wihara Mahasampati, karena saya amati kegiatannya ketika ada para bante di wihara, sebagian dari Anda ikut chanting pagi dan petang. Itu satu pemandangan yang luar biasa. Ya, tetapi umumnya umat Buddha hanya datang ke wihara hanya di akhir pekan, hanya ketika ada puja bakti umum. Ketika SPD Anda diajak, diimbau untuk lebih mau menggerakkan kakinya, merayu hatinya supaya mau datang ke wihara mengikuti SPD. Para biku juga demikian, momen SPD para biku sibuk untuk berpindah dari satu tempat, dari satu kota ke kota yang lain untuk berpartisipasi, untuk memberikan pelayanan pembinaan dengan cara seperti ini. Ya, ibu bapak saudara sekalian, malam hari ini sebagaimana yang mungkin Anda ikuti dari sebaran yang sudah dilakukan oleh pengurus wihara Dayakasaba Wihara Mahasampati. Topik kita judulnya malam hari ini, Elang buta yang ceroboh. Elang buta yang ceroboh. Besok sapi gemuk yang bodoh.
Malam hari ini kita membicarakan elang, besok kita membicarakan sapi. Ya. Judul ini diambil dari sebuah ringkasan kitab Atthakatha, kitab penjelas makna. Jadi kitab sucinya kita agama Buddha Tipitaka, ya. Tipitaka, kemudian turunan dari Tipitaka ada Atthakatha. Jadi oleh karena sebagian isi dari Tipitaka itu kita tidak bisa pahami kecuali kita melihat ada penjelasan lebih jauh dan itu kita bisa ketemukan di dalam Atthakatha, maka baru kita bisa memahami. Kadangkala kita juga membutuhkan penjelasan lebih jauh lagi, maka ada Tika. Ya, judul ini berdasarkan sebuah cerita, ulasan di dalam kitab penjelas makna. Ya, jadi seekor elang, ibu bapak saudara sekalian, untuk bisa sampai di tujuan yang dikehendaki, yang dimau, elang pertama-tama harus bisa terbang. Ya tidak? Ya. Terbang saja kira-kira hanya mengandalkan sayap saja, tetapi kalau dia matanya tidak normal, kemarin materinya buta gitu ya. Elang ini kalau seandainya dia buta, coba-coba sembrono dengan pongahnya hanya merasa bahwa saya ini punya sayap, saya mau terbang pokoknya ke satu tempat, tetapi karena dia buta, apa yang akan terjadi? Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Tabrak sana sini, ya. Tabrak kaca, tabrak pohon, tabrak lalu lalang kendaraan di jalanan. Ya, itu kalau elangnya cacat, buta. Jadi ringkasnya seperti itu. Saya mau sampaikan bahwasannya penjelasan ini saya dengarkan dari seorang Bante Cendekiawan, seorang Bante yang ketika mengajar memberikan ulasan tentang ini. Oleh karena sangat menarik, bagus untuk kita camkan, untuk kita renungkan. Sebagai seorang Buddhis, ya, jadi elang itu adalah penggambaran kita sebagai seorang umat Buddha, sebagai seorang Buddhis. Ya, kalau kita hanya merasa saya ini sudah menjadi umat Buddha sekian tahun, bahkan saya ini sudah Buddhis sejak dari dalam kandungan begitu. Tetapi kalau kemudian seiring berjalannya waktu hanya merasa cukup dengan dirinya, sudah Buddhis sejak lahir, sudah Buddhis sejak kecil, kemudian tidak mau mengembangkan diri, maksudnya tidak mau belajar, apa yang akan terjadi? Praktek Anda sungguh-sungguh ajaran Sang Buddha atau tidak? Ada kemungkinan Anda meleset tidak? Ada kemungkinan Anda akan mempraktekkan ajaran-ajaran yang sebetulnya bukan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha, Anda praktekkan. Ada potensi ke sana? Sangat besar kemungkinan. Sangat besar kemungkinan kita menjadi elang buta yang dengan pongahnya terbang sana sini. Menjadi umat Buddha yang dengan bangganya mempraktekkan satu ajaran tertentu, satu praktik tertentu, hanya karena kita merasa ini kayaknya kebaikan deh. Ini kayaknya dharma, ini kayaknya dhamma. Kayaknya itu dasarnya adalah karena kita tidak belajar, karena kita tidak tahu, makanya kita meraba-raba, kita berusaha menerka-nerka, kayaknya ini baik, orang kebanyakan mempraktekkan ini, saya coba praktekkan. Iya, jadi judul ini berangkat dari kenyataan sebagaimana kita sebagai manusia, sebagaimana kita sebagai umat Buddha yang tidak mau belajar kemudian merasa dengan prinsip ya sudah saya jadi umat Buddha yang baik saja. Saya tidak perlu merasa harus belajar banyak. Saya yang penting jadi umat Buddha, saya akan praktekkan apa yang saya ketahui. Anda sudah tahu bahayanya apa, Anda bisa tabrak sana sini. Itu sebabnya belajar menjadi penting. Ya, belajar itu menjadi penting.
Tadi pagi Bante Chirajayo memberikan anusasana, sedikit memberikan penggambaran bahwasanya di Medan ini tercatat sebagai kota kedua dengan populasi umat Buddha yang banyak setelah Jakarta, DKI Jakarta. Sumut mungkin terutama Sumut gitu ya. Kedua setelah Jakarta. Kemudian ketiga ada di Kalbar. Pontianak, Singkawang, Mempawah. Ada ibu bapak dari Kalbar merantau ke Medan? Tidak ada? Ya, kalau nyebut Kalbar yang ada di gambaran mungkin hanya Singkawang dan Pontianak. Tetapi ada banyak sekali kota kecil, kabupaten yang juga mempunyai keberadaan umat Buddha yang tidak bisa dianggap sepele gitu. Sangat banyak. Ya, saya tahu ini karena pernah tinggal 2 tahun bersama Bante Tita Yanyo, jadi cukup punya gambaran bagaimana umat Buddha di sana. Ya, di Medan kita kedua, kemudian wihara juga menjamur. Ya, wihara sangat banyak. Anda mungkin kalau Anda yang punya semangat lebih, Anda tidak hanya datang ke satu wihara melainkan ke banyak wihara dimasuki begitu. Berharap dimanapun bisa belajar Dharma saya datangi begitu. Dari sekian banyak wihara yang ada, seberapa banyak kemudian wihara-wihara yang menjadi tempat bergulirnya pengajaran Dharma, tempat berlangsungnya pembelajaran Dhamma. Dari sekian banyak yang ada, mungkin saja kita bisa jamin tidak semua ada praktik pembelajaran di dalamnya gitu ya. Dan Wihara Mahasampati satu di antara yang sedikit itu. Dan Anda adalah sebagian dari umat-umat yang mau memanfaatkan kesempatan yang ada untuk datang ke wihara ini dan belajar. Ya, Anda belajar. Oleh karena sekali lagi Anda paham bahwasanya penting untuk kita sebagai seorang Buddhis belajar. Momen SPD ini menjadi salah satu momentum untuk Anda menambah banyak wawasan Anda, pengetahuan Anda tentang Dharma. Selama kurang lebih 1 bulan sampai bulan depan sebelum perayaan Waisak akan berlangsung SPD di wihara ini. Syukur-syukur mudah-mudahan Anda masih punya semangat yang sama dan tetap mau datang ke wihara untuk mengikuti SPD. Ya. SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Ibu bapak saudara sekalian, jadi sebagaimana elang tadi, secara ringkasnya kita tahu betapa bahayanya kalau elang itu buta hanya mengandalkan sayap. Malam hari ini dibahas itu menekankan tentang pentingnya belajar. Pentingnya untuk kita menambah wawasan kita tentang Dhamma supaya praktik kita tidak menyimpang. Supaya apa yang kita jalankan, yang kita amalkan, kebaikan-kebaikan yang kita praktekkan itu sungguh-sungguh merupakan apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Karena kalau kita berbicara kebaikan, kalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang bahkan bukan Buddhis sekalipun, kita bisa ketemu bahasan tentang kebaikan, kita bisa berbicara tentang satu kebaikan, satu bentuk kebaikan, kita bisa sepakat, kita bisa setuju, oh iya di agama saya juga mengajarkan itu, di agama Buddha juga ada tentang itu, di agama saya juga ada tentang itu. Kita bisa sepakat, makanya di masyarakat ada ungkapan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tetapi kalau kita kemudian belajar lebih jauh, kita akan menemukan sedikit banyak atau banyak sekali malahan justru yang menjadi pembeda-pembeda antara satu bentuk kebaikan rupanya memiliki dasar yang berbeda dibandingkan umat-umat beragama yang lain. Ya, tentu saja kita tidak kemudian menjadikan perbedaan ini untuk kemudian diperdebatkan gitu ya. Tidak dianjurkan. Anda tidak dianjurkan untuk menjadi umat Buddha yang piawai dalam urusan debat. Anda memenangkan perdebatan, tetapi di satu saat yang bersamaan Anda juga menciptakan bahaya untuk kita semuanya. Ya.
Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, itu alasan kenapa topik ini disampaikan. Oleh karena penting dan malam hari ini, malam pertama saya mengisi ini, yang mau ditekankan adalah pentingnya belajar itu tadi untuk tidak sampai menjadi elang yang buta. Besok yang dibahas adalah sapi gemuk yang bodoh. Itu kaitannya adalah ringkasnya, kita jangan sampai seperti sapi yang hanya sepanjang hidupnya memikirkan gimana caranya supaya badannya gemuk. Tapi dia tidak tahu ancaman di baliknya ketika dia nanti sudah menjelang masanya, tepat pada waktunya dia mungkin akan berakhir di penjagalan. Ya, itu Ibu Bapak Saudara sekalian, Sang Buddha sebelum menjelang kemangkatan beliau ada mengingatkan kepada Bhante Ananda. Kita bisa menjumpai nasihat beliau di dalam Mahaparinibbana Sutta. Beliau mengatakan bahwa selepas kepergian beliau, apa yang akan menjadi pengganti beliau sebagai guru, pengganti beliau, keberadaan beliau adalah Dhamma dan Winayanya, ajarannya. Jadi beliau tidak menunjuk satu siswanya yang terkemuka, tidak menunjuk Bhante Ananda misalnya untuk menggantikan posisi beliau di puncak sangga begitu, sebagai pimpinan sangga, sebagai sosok yang menggantikan posisi beliau sebagai guru begitu. Melainkan beliau mengingatkan bahwasanya apa yang beliau ajarkan, peraturan-peraturan yang sudah beliau tetapkan, itu yang menjadi guru bagi kita. Para biku punya Dhamma dan Winaya sebagai guru, Anda juga punya sebagai upasaka-upasika Dhamma, dan tentu saja peraturan mendasar yang Anda miliki sebagai umat adalah sila Anda yang kemudian menjadi guru. Ya, itu yang kita bisa jumpai. Kita dengan Sang Buddha, guru agung kita, terpisah jarak dan waktu, ya. Kita nggak berjumpa secara waktu, jarak juga kita sangat teramat jauh. Medan ke India sangat jauh, ya. Harus transit dulu. Transit di mana? Bisa di Singapura, bisa di Thailand, baru kita bisa sampai di tempat-tempat di mana Sang Buddha pernah mengajar. Sangat jauh. Pun sekarang kita jauh-jauh terbang ke India, kita tidak berjumpa dengan beliau juga. Ya, tidak jumpa. Tetapi untuk Anda yang punya kesempatan, dianjurkan juga untuk pergi mendatangi, berziarah. Ya, ini disinggung karena saya tahu Mahasampati punya program mau menaikkan haji umat-umatnya yang berkenan. Ya. Medan dan India itu jauh. Kita berangkat sekarang pun ke India, kita tidak berjumpa sosok guru agung yang kita junjung tinggi, Sang Buddha. Tidak ada, kita tidak berjumpa dengan beliau. Tetapi sebagaimana lagi-lagi yang beliau ingatkan di dalam khotbah yang sama, untuk orang-orang yang mendatangi tempat-tempat suci, tempat-tempat di mana beliau pernah sangat-sangat dikenang, tempat di mana beliau lahir, kemudian tempat di mana beliau mencapai kebudaan, mengajarkan ajarannya yang pertama dan kemangkatan. Itu tempat-tempat yang beliau rekomendasikan. Ada ungkapan siapapun, kurang lebih isinya, siapapun yang pergi mengunjungi 4 tempat ini dan kemudian meninggal dunia dengan hati yang senang, tenang, akan terakhir di alam berbahagia, alam surga gitu. Itu kurang lebih nukilannya, kutipannya, Anda bisa baca. Mau diingatkan bahwasanya meskipun ada ungkapan itu, saya mau ingatkan terutama yang sudah merasa sampai di tanah India, jangan Anda gunakan ungkapan itu untuk merasa dirinya sudah punya jaminan untuk bisa masuk surga. Ya. Karena masih banyak saudara kita, umat Buddha yang mau datang ke India, tetapi karena 1-2 hal tidak punya kesempatan,
tidak datang ke sana. Jadi poinnya adalah siapapun yang ke sana kemudian dengan hati yang tenang, senang, mungkin kita bisa bilang setelah datang ke sana, keyakinan Anda bertambah. Dengan Anda sepulang Anda dari tempat-tempat suci itu, Anda kemudian menjadi lebih berkeyakinan, Anda menjadi lebih semangat datang wihara, semangat mempraktikkan dhamma. Itu kemudian yang menuntun begitu ya. Tidak ujuk-ujuk begitu Anda menginjakkan kaki di sana, Anda sudah punya kunci gitu. Itu tidak demikian. Kalau begitu orang India masuk surga semua gitu ya. Ya, walaupun kita ke sana kita tidak menjumpai, makanya apa yang kita bisa jumpai di masa saat ini, sekarang ini kita sudah terpisah. Waktu sekian lamanya adalah apa yang beliau sudah ajarkan semasa beliau hidup dulu, yaitu dhammanya. Ya, tadi sempat disinggung, kalau kita coba-coba berani mempraktekkan satu kebaikan tertentu, karena melihat mayoritas orang mempraktekkan itu, agama ini mempraktekkan itu, agama itu mempraktekkan juga. Artinya ini satu kebaikan yang pantas, yang bagus untuk dipraktekkan. Tetapi kalau kita belajar lebih jauh, rupanya di Buddhis, guru agung kita mengajarkan bahwa satu praktek kebaikan tertentu itu bisa bahkan menjadi dasar satu keburukan bisa muncul gitu. Misalnya kita berbicara satu contoh yang sederhana, kita bicara dana gitu ya. Semua agama mengajarkan dana dengan istilahnya masing-masing. Dharma, amal gitu ya. Kita lebih familiar dengan istilah dana, kemudian juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Memberi, sedekah dan lain sebagainya. Semua orang, semua agama mengajarkan, semua orang paham tentang konsep itu gitu, kebaikan itu. Tetapi di dalam Buddhis kita justru diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha, bahkan kebaikan berdana yang tampaknya sepintas pandang kita bisa simpulkan itu kebaikan, bisa menjadi satu perbuatan yang membesarkan keburukan di hati kita. Misalnya kalau motivasi berdananya tidak pantas. Jadi itu sepenuhnya kebaikan atau tidak. Kalau Anda mau menolong orang tetapi tujuan Anda supaya bisa mendapatkan suara nanti ketika pemilihan misalnya. Itu kebaikan tidak? Menolong mungkin kebaikan. Anda memberikan, Anda aktif pada kegiatan sosial begitu, itu memang kebaikan. Tetapi dasar yang mendorong Anda untuk melakukan itu karena itu merupakan jelas-jelas sebuah keburukan, tidak dianjurkan, artinya tidak sepenuhnya dhamma. Misalnya Anda memberi kemudian untuk supaya dicap baik oleh teman-temannya. Saya mau memberi supaya ini orang-orang yang lihat saya ini menyimpulkan saya ini orang yang baik. Pantas tidak? Tidak gitu ya. Memberi, iya perbuatan baik, tetapi hatinya mengharapkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan apa yang Sang Buddha anjurkan. Memberi kemudian tanpa dasar apa-apa, semata-mata karena dulu orang tua saya suka memberi, ya sudah sekarang saya juga mau mempraktekkan ini. Saya mau menjalankan praktek dana ini karena ini yang diajarkan oleh orang tua saya secara turun-temurun. Perbuatan baik memberi tetap perbuatan baik, tetapi karena Anda tidak punya dasar yang kuat, tidak bagus, maka tidak sepenuhnya dhamma. Maka dalam konteks dana, Sang Buddha ngasih kita nasihat, sebaik-baiknya alasan kita memberi adalah untuk mempersolek batin kita, memperindah batin kita. Ya, supaya kita tidak lagi dinodai oleh kekikiran, kepelitan, maka kita memberi, maka kita berdana. Saya memberi tidak mengharapkan surga, saya memberi tidak mengharapkan nama saya harum. Karena tanpa Anda harapkan sekalipun, sebetulnya itu otomatis akan mengikuti. Percaya tidak? Tanpa Anda berdoa, sebelum memberi berdoa semoga saya dicap baik, semoga saya nanti
dikenal popularitas saya, pamor saya baik di kalangan teman-teman, baik di kalangan masyarakat. Kalau Anda sungguh-sungguh orang yang dermawan tanpa Anda mengharapkan sekalipun, orang menilai. Percaya tidak? Percaya. Makanya sebaik-baiknya tujuan adalah untuk memperindah batin. Batin kita ini tidak punya salon, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu terutama kalau mau meluruskan rambutnya yang keriting, tahu perginya kemana. Mau membereskan kukunya, tahu di mana tempat yang bagus gitu ya. Batin kita tidak ada. Kalau kita boleh mengatakan wihara ini sebagai tempat salon untuk batin kita, lagi-lagi kita sendiri yang harus berupaya menata, meriasnya gitu ya. Makanya karena di wihara ini menjadi tempat pembelajaran, dan pembelajaran itulah yang kemudian menjadi awal untuk segala perbuatan kita, dasarnya itu dhamma begitu. Apa yang kita praktekkan setelah kita menjalankannya atas dasar pemahaman itu jauh lebih baik begitu ketimbang Anda mempraktekkan sesuatu tanpa dasar atau jelas-jelas dasarnya tidak pantas. Itu soal dana, ibu bapak saudara sekalian. Sekarang kalau soal meditasi. Meditasi itu sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan. Kita mungkin boleh saja mengatakan meditasi itu jantungnya ajaran Sang Buddha. Sang Buddha bisa mencapai pencerahan dengan praktek meditasi. Meditasi itu baik. Meditasi itu dianjurkan, diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Anda mungkin sudah belajar, Anda mungkin rutin pergi ke tempat pelatihan untuk ikut retreat. Untuk Anda semisal yang tidak belajar banyak, sebatas tahu kalau meditasi itu ajaran Sang Buddha, kemudian Anda pergi ke satu tempat yang sepi karena Sang Buddha memuji tempat-tempat yang lengang, yang hening. Tempat yang hening itu mendukung untuk dijadikan tempat berlatih. Anda pergi ke tempat yang hening, katakanlah ke hutan, katakanlah ke bukit lawang. Ya, saya sangat sering mendengar Bukit Lawang ini karena tempatnya katanya asri sekali. Anda pergi ke Bukit Lawang untuk meditasi. Benar-benar memasuki hutannya, menekatkan diri, bertekad, beraditana, saya mau 1 malam menghabiskan waktu di sini untuk meditasi. Tapi tujuan Anda karena Anda pemahamannya tidak banyak, tujuannya misalnya mau mencari 4 angka misalnya. Itu meditasi yang diajarkan Sang Buddha atau bukan? Jelas bukan. Meditasi iya diajarkan Sang Buddha, tetapi mencari kemenangan atau mencari nomor cantik itu bukan diajarkan Sang Buddha. Mencari ketenangan lewat meditasi, lewat pengembangan samatha, iya, tetapi mencari kemenangan, tembusnya sekian nomor-nomor bagus begitu, bukan ajaran Sang Buddha. Ya, saya punya satu cerita menarik. Di Bangka Belitung ada kita punya tempat pelatihan namanya Abhisamaya Forest Monastery. Ya, tahun lalu kami ada berwasa 3 orang biku dan 2 samanera. Dulu masa-masa awal para bante yang berdiam di sana, ketika kami datang ke situ untuk sementara waktu begitu, nama tempat itu, nama Abhisamaya murni diberikan belakangan setelah dijadikan tempat pelatihan bagi para biku khususnya. Umat juga diperkenankan datang, khusus untuk laki-laki boleh tinggal di dalam hutan itu. Kalau yang perempuan dipersiapkan tempat di kaki gunungnya. Ya, jadi saya kasih gambaran itu sebuah bukit hutan lindung, satu gunung kecil gitu, hanya 400-an mdpl. Tapi masih sangat asri. Nama aslinya itu Sakbuk. Sakbuk itu kalau
diterjemahkan artinya itu rumah batu. Gua, kemudian disebut gua karena itu berupa lorong bebatuan besar yang saling tindih membentuk gua gitu ya. Itu asal muasal diberikan nama Sakbuk. Ya, di tempat itu, di gua itu biasanya ada sekelompok orang yang datang untuk berlatih tanda kutip. Untuk datang berlatih dengan tujuan mereka masing-masing. Ada beberapa kuti di Abisamaya, salah satunya berada dekat di posisi guanya ini. Jadi para bante yang tinggal di kuti dekat gua itu kalau lagi apes malam-malam, entah kalau sudah jamnya istirahat atau sedang ya duduk bermeditasi, akan mendengarkan suara gitu, langkah kaki begitu. Kalau pikirannya kacau balau, bisa saja langsung membayangkan jangan-jangan yang datang ini apa ya? Langkah kaki semakin dekat begitu. Bukan makhluk, maksudnya bukan makhluk yang halus, makhluk kasar, manusia. Orang ada kadang datang untuk kemudian bertanya atau kemudian meminta diajarkan bagaimana cara meditasi yang benar. Permasalahannya adalah meditasi yang kita praktekkan kan tidak sama dengan apa yang mereka praktekkan. Paling tidak secara tujuan saja sudah beda arah gitu. Jadi kami seringkali menjawab, oh kami gak bisa mengajarkan itu, gak bisa. Kemudian satu kesempatan yang lain, ada satu umat, Bangka itu banyak umat Buddha, tapi kita bisa bilang umat Buddha biasa aja, umat Buddha identitas aja gitu. Satu kesempatan Bante di sana kedatangan satu umat, saya katakan umat karena dia memang Buddhis. Umat yang datang dan secara terang-terangan meminta diajarkan. Minta diajarkan bagaimana meditasi supaya bisa mendapatkan nomor cantik. Ya, supaya bisa mendapatkan kemenangan nantinya gitu. Bantenya mengiyakan, boleh saya akan ajarkan. Tapi datangnya besok. Kamu datang besok kemudian membawa sejumlah persyaratan, bawa bambu, potongan bambu yang utuh, dipotong persis di antara buku-bukunya itu. Ya, jadi kedua buku-bukunya itu utuh gitu. Jadi ada ruangnya masih utuh gitu. Kamu datang membawa itu utuh, kemudian mungkin bisa membawa pisau tajam satu. Benar, besoknya datang membawa pisau tajam dan bambu. Kemudian sekarang ikuti perintah saya. Sekarang kamu bolongi itu bambu. Tidak perlu lebar, tidak perlu besar juga. Bolongannya sedang saja gitu. Akhirnya dia bolongnya membentuk garis. Dia bolongi dengan serius sekali, berharap dia akan mendapatkan sesuatu setelahnya mungkin. Dia mengikuti perintah dan selesai, akhirnya menuju selesai dia baru sadar. Kalau yang sedang dia bikin itu adalah, Anda tahu apa? Yang dibuat itu dia sedang membuat apa? Bambu, kemudian membuat bolongan kecil, tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar. Bukan suling, celengan. Jadi Bante menginstruksikan untuk membuat bolongan itu untuk memasukkan uang. Dia baru sadar yang sedang dibuat itu adalah celengan dan kemudian tertawa. Bantenya bilang, itu kalau mau kaya caranya menabung, kata Bante. Bukan dengan cara bermeditasi kemudian mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang kemudian memberikan kemenangan gitu. Ya, jadi itu gambaran. Kalau Anda punya pemahaman sedikit dan coba-coba mempraktekkan, praktek Anda bisa tabrakan. Bahkan Anda bisa
menggunakan sedikit pemahaman yang Anda ketahui untuk menyesatkan diri Anda sendiri gitu. Ya, seperti elang tadi yang buta, bisa tabrak sana, bisa tabrak sini. Memberi ya sudah ikut-ikutan, meditasi ya sudah tidak ikut-ikutan, justru terang-terangan yang dicari meleset gitu, tidak sesuai dengan apa yang Sang Buddha anjurkan. Ya, makanya kita penting untuk belajar, dan momen SPD ini Anda banyak mendengarkan. Ibu bapak saudara sekalian, barangkali yang Anda dengarkan, pembabaran yang Anda dengarkan itu materi-materi yang pernah Anda dengarkan. Ya, jadi tidak mengapa, tidak soal, karena semakin kita mendengarkan sesuatu yang baik seharusnya tidak memberikan kebosanan seharusnya. Ya, memang beda halnya ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tidak jelas-jelas tidak bermanfaat. Katakanlah misal gosip. Gosip itu kita tahu tidak bermanfaat, tetapi pas dibicarakan seru aja gitu ya. Apalagi kalau kita bisa menambahkan sedikit bumbu-bumbu di dalamnya, semakin banyak bumbu semakin seru biasanya. Siapa artis yang baru-baru ini selingkuh itu ya? Siapa kok bisa? Ngomong-ngomong, siapa selingkuhannya itu? Apakah lebih cantik dari istrinya yang sah gitu? Makin seru, padahal itu kita tahu tidak ada faedahnya sama sekali. Dharma tidak. Dharma tidak demikian. Dharma, mendengarkan wejangan dharma, hal-hal yang sama Anda dengarkan, mungkin saja ada kesan yang biasa saja, tetapi sama sekali tidak merugikan. Justru memantapkan apa yang sudah kita pernah dengar gitu ya. Ada satu khotbah di dalam Anguttara Nikaya di mana Sang Buddha memberikan kiasan. Nama khotbahnya itu Awakujja Sutta. Mungkin ibu bapak pernah dengar Awakujja. Awakujja artinya terbalik. Terbalik. Jadi Sang Buddha bilang ada umat Buddha yang rajin sekali datang ke wihara. Rajin sekali datang ke wihara, mendengarkan, ya duduk ketika pembabaran dharma sedang berlangsung, duduk, tetapi perhatiannya tidak pada dharma. Dia semangat datang ke wihara, duduk ketika pembabaran dharma, tetapi pikirannya mengembara, tidak, kupingnya memang seakan-akan sedang mendengarkan, tetapi pikirannya kemana-mana, benar-benar tidak mendengarkan dharma. Sepulang dari wihara pun juga apa yang mau direnungkan kalau di dalam Dhammasala juga tidak mendengarkan gitu ya. Apa yang diharapkan nyantol, gak ada. Orang yang seperti ini kata Sang Buddha seperti kendi yang terbalik gitu. Kendi yang terbalik, kebijaksanaan yang terbalik. Diibaratkan seperti kendi yang Anda isi air, tetapi Anda balik, tumpah semua gitu ya. Tidak ada yang tersisa ketika itu Anda balik. Sama seperti umat Buddha yang hanya mau datang ke wihara, tetapi ketika pembabaran tidak khusyuk mendengarkan, tidak seksama menyimak. Pulang pun juga ya sudah, waktunya pulang ya pulang. Tidak ada yang akhirnya yang tersisa di kepala. Seperti kendi yang dibalik kata Sang Buddha. Kemudian ada tipikal yang kedua, ada umat Buddha yang semangat datang ke wihara. Ketika pembabaran dharma memang mendengarkan, khusyuk sekali mendengarkan, menyimak dengan seksama. Tetapi ketika dia pulang, yang didengarkan itu ya sudah berlalu begitu saja. Yang didengarkan itu hanya di lingkungan di dalam Dhammasala ini, pulang ya sudah buyar semua begitu. Sang Buddha bilang, modelan seperti itu mirip seperti orang-orang dengan kebijaksanaan di pangkuan. Kebijaksanaan seperti pangkuan. Maksudnya itu kalau Anda meletakkan sesuatu di pangkuan, Anda tempatkan kunci mobil Anda di pangkuan pas lagi duduk begini. Anda tempatkan juga HP Anda di sini. Apapun yang Anda bawa Anda taruh pokoknya di pangkuan. Ketika Anda tidak punya perhatian, pas waktunya bangkit, Anda bangkit, apa yang terjadi? Tumpah semua gitu ya, berjatuhan semua. Itu yang Sang Buddha ibaratkan umat Buddha yang datang ke wihara, duduk memang menyimak, tetapi pulangnya juga ya sudahlah, yang saya dengarkan di wihara ya di wihara saja, nggak dibawa pulang gitu. Jadi seperti ditempatkan di pangkuan, berserakan semua jatuh. Ada tipikal yang baik,
adalah kesempurnaan dari dua tipikal yang pertama. Duduknya mendengarkan dengan seksama, pulang juga diingat-ingat. Tadi yang disampaikan apa ya? Oh, tadi yang disampaikan itu poinnya adalah penting untuk kita belajar Dharma. Merenung, membawa apa yang Anda dengarkan di wihara ini untuk menjadi perenungan yang lebih mendalam. Ya, karena dengan cara demikian Anda memantapkan apa yang sudah Anda pelajari, Anda dengarkan. Kalau sudah berbekal, kalau sudah aman di dalam ingatannya, maka prakteknya juga akan aman gitu ya. Nah itu sebagai penutup pembabaran. Tadi siang saya ada sampaikan juga ilustrasi kisah menarik yang terdapat dalam koan tradisi Zen gitu ya. Tentang secangkir cangkir yang kosong, cangkir teh yang kosong gitu. Jadi kalau Anda ingin mempelajari sesuatu, kalau Anda datang ke wihara niatnya untuk belajar, datanglah seakan-akan Anda itu gelas yang kosong. Gelas yang siap menampung teh-teh yang dituangkan gitu ya. Bukan dengan gelas atau cangkir yang terisi penuh sehingga apa yang dituang, apa yang disampaikan Anda tidak bisa tampung lagi. Ya, kalau di dalam ceritanya itu, kalau Anda mungkin familiar dengan Buddhis tradisi Zen, ada satu koan tentang secangkir teh kosong itu. Master Zen kedatangan seorang profesor, yang namanya profesor, orang sekolahnya tinggi, pengetahuannya banyak. Tidak semua ya. Tetapi kalau orang sudah berpengetahuan banyak, tidak dibarengi dengan kerendahan hati, apa yang terjadi? Sombong gitu ya, congkak. Dia datang ke wihara kemudian bilang, saya mau belajar Zen. Saya mau mendalami Zen, tolong ajarkan saya, kata dia. Apa yang dilakukan oleh Master Zen tersebut? Dia menjamu tamunya dengan memberikan minuman teh begitu. Jadi dituangkan teh ke cangkir yang diperuntukkan untuk profesor, dituangkan perlahan-lahan sampai kemudian penuh, meluber, tumpah, dan dia terus menuangkan. Kemudian profesornya mengamati dan bilang, berteriak, sudah cukup master, itu sudah penuh. Sudah tidak ada lagi ruang untuk tempat menampung teh. Cangkirnya sudah penuh. Masternya bilang, namanya Nan-in, kalau Anda tertarik baca. Nan-in, dia bilang sama persis seperti kamu datang ke wihara ini, kamu berharap ingin belajar Zen, mendalami Buddhis, tetapi kamu datang dengan kepala yang dipenuhi dengan asumsi, dengan keangkuhan, kesombongan. Gimana saya mau mengajarkan kalau isi kepala kamu sudah penuh begitu? Makanya kalau mau belajar sesuatu, kamu harus pertama-tama mengosongkan isi kepala kamu, mengesampingkan opini-opini kamu, pendapat kamu untuk mendengarkan sesuatu yang baru. Ya, di wihara juga kiranya demikian, Ibu Bapak Saudara sekalian. Hal-hal yang Anda pernah dengarkan, sekali lagi tidak pernah rugi, tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Anda dengarkan kembali. Kalaupun itu adalah sesuatu yang baru, mudah-mudahan kemudian memberikan Anda minat untuk lebih jauh mempraktekkan apa yang sudah Anda dengarkan. Ya, itu yang mau disampaikan pada malam hari ini tentang pentingnya belajar pariyati. Kita perlu untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, untuk kemudian tidak menjadi elang yang buta, yang ceroboh. Kalau sudah punya pengetahuan, tidak kemudian nantinya menjadi sapi gemuk yang bodoh. Ya, itu yang akan mau disampaikan besok. Semoga kata bodoh tidak terdengar kasar, karena semata-mata sebagai kiasan, metafora untuk menggambarkan bahwasanya ada orang-orang yang
tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Karena kita ini bukan binatang, kita ini manusia, kita ini punya pikiran yang bisa dikembangkan. Itu sebabnya kita perlu untuk kemudian jangan sampai menjadi sapi nantinya. Ya, anumodana Ibu Bapak Saudara sekalian atas perhatian, atas kebaikan yang sudah dilakukan. Semoga menambah pengetahuan, memperkokoh keyakinan kita semua. Semoga semuanya semakin maju di dalam Dhamma.